Kalau pengen mengenali banci ini apa laki apa perempuan, ada beberapa langkah metode untuk mengetahuinya. Ada 4. Di sini 3 diterangkannya di sini. Yang pertama, ahaduhal baulu. Adapun pertamanya yaitu kencing. Bisa dilihat dari kencingnya. Kencing. Dari mana dia kencingnya? Fa in kana yabulu minadz-dzakari fa huwa rajulun. Jika ada oleh si banci, yaitu kencing oleh banci dari rudal. Tahu rudal? Tahu enggak? Oh iya, baik. Dari zakat. Begitu. Maka tuh banci laki-laki. Keluar dari situ. Berarti yang alat perempuannya ini palsu, tambahan saja. Operasi aja ke dokter. Gitu. Kalau keluarnya dari situ. Ciri kencing, cium aja. Ini bau jengkol, emang juga makan jengkol emaknya. Netek jengkol juga. Keciri dari kencingnya lah. Itu satu. Jadi ngaji malam ini ngaji mengenali banci. Begitu. Bukan bencong, bukan. Karena menyangkut hukum. Sah jadi imam apa enggak, itu materi maren tuh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faidatun. Adapun ini yaitu satu faedah. Qala Abu Bakrin ibnu Abdurrahman As-Sibti, telah berkata oleh Imam Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sibti, al-khunsa huwallazi lahu dzakarur rijali wa farjun nisa. Adapun yang namanya banci adalah yaitu orang yang ada baginya kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Zakar ada, vagina ada. Itulah disebut banci. Ban kelamin J2, J samsu 2, 3, 4. Ci. Fala yakhlu min kaunihi rajulan aw imra'atan, maka tidak lepas oleh si banci dari keadaan banci itu laki-laki atau perempuan. Artinya kemungkinan bila ada orang punya alat laki, punya alat kelamin perempuan, bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. Fayu'rafu haluhu bi asya'a, maka diketahui oleh keadaan banci dengan beberapa perkara. Artinya biar kita tahu nih banci ini sebenarnya laki atau perempuan, itu bisa dianalisa, bisa dideteksi orang yang punya dua alat kelamin.
Kalau yang kayak di Taman Lawang yang saudara-saudara suka mampir itu namanya bencong. Artinya kelaminnya cong. Kelaminnya cong. Orang Madura tuh kalau cong laki. Jadi kalau siang saleh, kalau malam seli. Malam seli, kalau siang soleh, begitu. Dandanannya doang. Resminya itu mah laki. Kalau pengen mengenali banci ini apa laki apa perempuan, ada beberapa langkah metode untuk mengetahuinya. Ada 4. Di sini 3 diterangkannya di sini. Yang pertama, ahaduhal baulu. Adapun pertamanya yaitu kencing. Bisa dilihat dari kencingnya. Kencing. Dari mana dia kencingnya? Fa in kana yabulu minadz-dzakari fa huwa rajulun. Jika ada oleh si banci, yaitu kencing oleh banci dari rudal. Tahu rudal? Tahu enggak? Oh iya, baik. Dari zakar. Begitu. Maka tuh banci laki-laki. Keluar dari situ. Berarti yang alat perempuannya ini palsu, tambahan saja. Operasi aja ke dokter. Gitu. Kalau keluarnya dari situ. Ciri kencing, cium aja. Ini bau jengkol, emang juga makan jengkol emaknya. Netek jengkol juga. Keciri dari kencingnya lah. Itu satu. Jadi ngaji malam ini ngaji mengenali banci. Begitu. Bukan bencong, bukan. Karena menyangkut hukum. Sah jadi imam apa enggak, itu materi maren tuh begitu. Wa in kana yabulu minal farji fa huwa unsa. Jika ada si banci, yaitu kencing oleh banci dari vagina, maka yaitu perempuan. Dari situ berarti dipotong aja rudalnya tuh. Potong. Begitu. Ini kelebihan yang kayak begini. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Wa in kana yabulu minhuma jami'an 'ala dawam. Dan jikalau ada oleh si banci, yaitu kencing oleh banci dari vagina juga, dari rudal juga, dua-duanya keluar. Ini yang bingungin. Namanya khunsa muskil. Banci membingungkan kiai. Mau suruh jadi imam takut perempuan, lah kagak sah ini makmumnya. Begitu. Kan repot. Jadi bagaimana nih kalau kencing jamian alat dawam atas senantiasa, selalu kencing dari situ mulu, dua-duanya gitu. Kalau kecirinya dari kencing tuh satu doang, emang hampir tiap hari dari itu mulu keluarnya, dari rudal, ya laki-laki tutup begitu. Kalau ini dua-duanya kan bingung. Kalau dari dua-duanya, faqala al-Imam Ibnu Sabbagh wal Mahamili, maka berkata oleh Imam Ibnu Sabbagh, pengarang kitab Asy-Syamil, dan Imam Al-Mahamili, yu'tabarus sabiqu minhuma, maka diiktibarkan yang duluan dari keduanya. Cek yang keluar duluan mana dari dua alat tuh. Apa alat laki apa alat perempuan?
Kata Imam Sobak, kalau yang keluarnya yang duluan dari situ, berarti itu tuh yang namanya jenis kelaminnya. Dari zakar laki-laki, dari vagina perempuan. Yang mana duluan aja, gitu. Sebab duluan itulah yang dituju, begitu. Yang duluan. Fa'ilam yakun, kalau tidak ada, tidak ketahuan juga yang duluan mana. Emang bareng keluar dari ini juga bareng, enggak ada duluan. Fayu'tabaru ma ta'akharan qita'uhu, maka direken oleh barang yang terbelakang oleh putusnya. Cara ngeceknya, keluarnya ini duluan dari zakar laki-laki, duluan dari vagina perempuan, ini bareng. Kalau bareng, mana yang terakhir berhentinya? Yang terakhir berhentinya dari rudal laki-laki. Itu lama sampai begitu. Kita sih kalau ditanya kayak begitu, ditanya zaman begini, nanya yang bener aja, presiden kita 2024 siapa? Begitu. Ya Allah, ini hukum, kudu tahu. Ulama tuh jelas, ini jelas aturannya. Fa inistawaya, maka jikalau sama dua-duanya, kencing permulaannya bareng, berhentinya bareng, kan bingungin. Fahal yu'tabaru bil aksari qadran, maka apakah direken dengan yang paling banyak dari segi ukurannya? Fihi qaulani, padanya ada dua pendapat. Al asahhu la yu'tabar, adapun yang paling sahih itu tidak direken. Jadi kalau keluarnya bareng, berhentinya bareng, coba ditakar mana yang paling banyak kencingnya, dimasukin ke botol dua-duanya, pisahin, yang satu aqua satu pit, biarin punya Danone semuanya begitu, cuma beda merek doang, nggak apa. Ternyata yang dari zakar 600 ml, yang dari vagina 300. Laki-laki, karena laki-laki kencingnya paling banyak. Memang begitu, laki-laki kencingnya banyak, kencing dibanding perempuan. Orang laki-laki kencing sering, biasa, bukan tua, dari kecil juga begitu. Prostat bukan kecil, nanti kencing mulu prostat lagi. Emang orang laki begitu. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi, orang kasih panjang umur balik lagi kayak bocah, ngambekan. Kita harus tahu tuh, gitu. Ini jangan nyengir-nyengir nih, biasa itu. Kalau orang udah tua begitu, kita harus faham. Ada tuh teman kita, bawa dia nyupirin bosnya, udah tua, pegel guru, nggak usah pegel, ente anggap itu bos ente, anak ente, turuti aja mau. Sekarang sehat saya guru, alhamdulillah, nggak puyeng. Iya emang begitu, udah tua. Kalau udah tua tuh kita ikuti aja, ikuti aja, nggak apa-apa. Emang begitu. Kencingnya kayak bocah lagi, iya, emang balik lagi kayak bocah, udah tua. Gitu, kencing mulu, nih disuruh sholat berarti begitu. Jangan prostat bukan, kudu banyak sholat. Jadi cara mengecek yang namanya banci itu pertama lewat kalau kencingnya dari alat laki-laki berarti, kalau dari alat perempuan, kalau bareng yang duluan, kalau bareng juga duluan, yang belakangan habisnya. Kalau duluan sama belakangan bareng juga banyakan, gitu aja. Sampai begitu ulama dipikir-pikirin,
Kita si boro mau mikirin begitu, kagak. Asani, adapun yang kedua, al-mani wal haidu wal habal, yaitu mani dan haid dan hamil. Cara mendeteksi, ini mau udah rada gede nih. Kali itu kan masih bayi, kalau ngomong kencing mau udah kelihatan. Ini rada gede nih. Ngenalinnya dari mani, dari men, dari hamil. Apa mani tuh? Fa in amna minadz zakari, maka jikalau keluar mani oleh si banci dari rudal. Saya sebut rudal aja, rudal sekat. Iya, begitu. Farajulun, maka yaitu laki-laki. Kalau dari zakar, ya keluar maninya laki-laki, kan ketahuan mani. Wa inamna minal farji, kalau keluar mani ia dari vagina. Aw hadha, atau head ia, famru'atun, maka itu perempuan. Kali dari vagina perempuan. Men, nggak mungkin men, laki-laki. Udah perempuan. Saya bingung kasih namanya siapa kalau begini. Yang nama buat laki masuk, perempuan masuk. Nurul Arifin. Enggak apa-apa. Laki ada juga teman kita Nurul Arifin. Perempuan ada jadi artis malah. Akhirnya jadi politisi Golkar. Nurul Arifin. Ikut film sama Dono. Ngapa? Yang laki masuk, perempuan masuk, begitu. Gitu. Begitu. Mariani, ada tetangga kita perempuan namanya Mariani. Teman kita orang majelis namanya Mariani. Nah, ini pakai yang kayak ini aja. Yang laki dipakai, perempuan pakai. Perempuan, Yani. Begitu. Laki-laki Ian. Allah, gampang aja. Gitu. Jadi panggilannya, jadi tinggal tarik aja. Yang kayak begitu. Wa in amna minadz zakar, kalau keluar mani ini si banci dari dakarnya. Wa hadha minal farji, dan head juga dari vaginanya. Dia kan bingung. Dari dakar keluar mani, head juga. Ini kan fa muskilun, maka itu namanya khunsa muskil, banci yang membingungkan. Ulama bikin bingung mikirinnya, bikin pegel aja, merem mikirin. Dikata perempuan itu keluar mani dari laki-laki, dikata laki-laki itu men, kan bikin bingung. Dah, ntar tunggu dulu gitu. Kalau kayak begini, lihat demennya aja. Demennya sama siapa? Udin, Markona. Udah begitu aja. Lihat demennya aja. Kalau begitu. Amma law habila, adapun jikalau hamil oleh si khunsa wa walada, dan melahirkan, famra'atun yakinan, maka itu perempuan dengan yakin. Hamil ngelahirin, iya udah ini mau pasti perempuan. Orang laki nggak ada yang hamil, apalagi ngelahirin, nggak ada tempatnya. Artinya ciri berikutnya hamil. Kalau hamil udah jelas dah. Kalau hamil perempuan ngelahirin. Kalau gendut ya enggak. Kalau gendut belum tentu. Nih hamil nih, belum tentu. Orang laki juga ada yang gendut, yang kayak begitu. Jadi disuruh ngelempengin perut, susah nahan napasnya. Lebih perutnya begitu sudah. Wahiyya dalalatun muqaddamatun ala sairid dalail.
dan dia hamil ngelahirin, itu dalil yang didahulukan atas seluruh dalil-dalil. Kalau hamil ngelahirin pastikan perempuan. Nggak ada orang laki yang ngelahirin, nggak ada. Nggak ada. Li'annaha yaqinun, karena bahwa dalil hamil ngelahirin itu dalil pasti. Dalilnya yakin. Walau bala minadz dzakar, andai kencing oleh si banci dari dakarnya, kan kemungkinan laki. Wa hadha minal farji, head juga dari vaginanya, kemungkinan perempuan. Kan bingung bagaimana cara mengetahuinya. Fahal yu'tabaru bil mabali, bil maili kan cakep. Iya, ini salah, pinjam pulpen, ini nggak benar gitu, salah ketik ini, padahal cetakan luar negeri, nggak jaminan juga. Bil maili lah yang benar, nggak jadi bil mabali, salah. Fahal yu'tabaru bil maili, andai kencing ia dari zakar dan haid ia dari vagina, maka apakah direken dengan cinta? Mail itu demen gitu. Lihat aja demennya, demen siapa dia? Demennya sama orang laki perempuan, demennya sama perempuan laki. Apakah ini demen ini menjadi ukuran? Aw yata'aradani, atau saling kontradiktif, wa yasqutani, dan saling menggugurkan. Dianggap laki men, dianggap men kencing dari dakar. Wa yabqal iskal, dan masih terus oleh kemuskilan. Wajhani, yaitu ada dua pendapat daripada ulama madhab. Azharuhuma masani annahu muskil. Adapun yang paling zahir dari dua pendapat, yaitu pendapat kedua, yakni bahwa dia khunsa itu tetap muskil. Jadi ada pendapat yang pertama, yaitu cinta. Lihat aja cintanya, demennya apa? Demennya begitu. Kalau demennya ke laki-laki, perempuan. Kalau demennya perempuan, laki-laki. Tapi ada ulama demen nggak jadi ukuran, sebab ada orang laki juga demennya melaki, namanya LGBT namanya. Ini maka kata para kedua, nggak usah biarin. Nggak ada orang laki juga demen sama laki, begitu, demen sama laki gitu. Di demo itu di negara-negara LGBT itu sama para perempuan, demo, kata dia ini nggak benar ini kalau dilehalkan LGBT. Lagi perempuan aja kudu nikah sama laki-laki, sampai sekarang belum nikah saya, kata perempuan, apalagi dibolehin, bisa kagak nikah ini, kata perempuan yang demo gara-gara LGBT boleh. Jangan begitu. Lihat sama ayam aja belum pernah lihat. Ayam jago demen ayam jago. Ayam ada nggak ayam jago demen ayam jago? Kagak ada lah. Ini kalau ada orang demen juga sama orang laki, aduh kalah sama ayam, kalah. As-salisu, adapun yang ketiga, cara mendeteksi apa laki apa perempuan bagi muskil, khunsa muskil. Ar-ruju'u ila qawlihi ba'dal bulugh, yaitu dikembalikan kepada perkataannya sesudah balignya. Jadi kalau udah gede, cirinya udah gede, udah 15 tahunan, dikembalikan sama dia, mananya diajak ke dokter psikolog gitu,
diajak bicara, kira-kira ente ini demennya apa? Saya demennya sama orang laki, perempuan, kayaknya sinaluri saya perempuan, ya operasi gitu, begitu, balikin, udah gede isunya wallahu a'lam hakikat dorce tuh begitu, dorce kayak begitu, dua alat kelamin asalnya begitu, bukan operasi, bukan operasi ngerubah kelamin, bukan operasi ngebuang salah satu dari dua, begitu yang saya dengar, tapi saya belum ketemu, tapi beberapa teman-teman saya itu menyampaikan begitu. Artinya benarkah begitu? Jadi kaminya wallahu alam, kalau dikata benar tidaknya, tapi isunya begitu, dia nggak salah itu, gitu orang dua kok kelaminnya gitu. Kalau di Jawa namanya kediri, di Jawa tuh kediri. Apa tuh kediri? Orang punya dua alat kelamin. Boleh dibongkar tuh sejarah Kabupaten Kediri, gitu. Itu ada sejarah begitu. Dulu ada anak raja punya dua alat, maka panggilannya Kediri, begitu. Itu begitu panggilannya. Kisah rakyat. Wa yus'alu amma yamilu tabuhu, dan ditanyai si banci, si khunsa itu, dari apa yang cenderung oleh tabiatnya, ilaihi, kepadanya. Tanya aja demennya apa. Illam yu'raf haluhu, kalau tidak diketahui oleh keadaannya. Kan kalau udah gede akan kelihatan, susu juga muncul, jakun ada apa enggak, jakun ini jakun ya, kan kelihatan begitu. Ya Allah, cewek cakep nih pakai pendek, entar dulu jangan cakep dulu, ada jakunnya enggak, ente dari belakang udah cewek aja, entar dulu ada jakunnya, ini Mas Seli begitu. Fa'in qala, maka jikalau berkata oleh si banci, amilu ila nisa, aku cinta kepada perempuan, fahuwa rajulun, maka si banci itu laki-laki. Wa'in qala, dan jikalau berkata ia amilu ila rijal, aku cinta kepada laki-laki, fahuwa imra'atun, maka si banci itu perempuan. Dia apa aja temennya. Famata akhbara bidzalika hukima bih, maka kapan-kapan menceritakan oleh si banci dengan demikian cintanya, maka dihukumi dengannya. Demennya apa? Laki, perempuan, tetepin, ganti aktenya perempuan, begitu. Wala yuqbalu ruju'uhu anhu ba'dahu, dan tidak diterima oleh menarik kembalinya si banci anhu, dari ikhbarnya, anhu, dari pengakuannya, ba'dahu, sesudah penetapan. Jadi udah dibilang saya ini demennya sama laki, dia bilang perempuan, udah bikin perempuan, enggak deh saya demen perempuan, nggak bisa begitu. Ini bukan main-main agama. Kalau udah keputusan, tutup, jangan diutak-atik. 2 periode, ini pen 3, jangan 2, jangan dicatat, ente mau catat aja begitu. Jadi keputusan itu jangan diotak-atik begitu. Illa idza akhbaru annahu rajulun summa walada waladan, kecuali baru dibenarkan bila ia bercerita bahwa dirinya yaitu laki-laki, ditetepin laki-laki.
Summa walada waladan, kemudian melahirkan akan anak. Saya perempuan, ini sih enggak, itu laki-laki. Ini yang netepinnya yang salah. Orang ngelahirin kok laki-laki, miring ente. Kalau dia milihnya laki kemudian akhirnya ngelahirin, iya perempuan, berarti dia salah. Dia pengakuannya itu dia pura-pura, dia tidak jujur menyampaikan naluri. Harus jujur. Fahina idin, maka ketika ini ngelahirin, yutayaqanu, dipastikan, annahu imro'atun, bahwa si banci itu perempuan. Sehingga fayun qadu ma madhamil hukmi, maka dicabut, dibubarin apa yang telah berlalu daripada hukum, bidukuratihi, dengan kelaki-lakiannya. Dan batalin laki-lakinya karena dia hamil. Ini ciri yang paling gampang. Kalau udah hamil ngelahirin, sulit dikata laki-laki. Begitu. Ini perempuan. Amma nabatul lihyati wa nuhudus sadi wa adadul adla'i fala i'tibara bil asahi. Adapun tumbuh jenggot dan nongolnya payudara dan bilangan tulang rusuk, maka tidak direken dengannya atas qaul asah. Ada orang bilang cirinya gampang, tumbuh jenggot enggak. Kalau tumbuh jenggot laki-laki enggak. Ada kok perempuan yang kumisan, ada. Jenggotan juga ada, perempuan ada. Banyak. Walau di negeri kita jarang kalau gitu. Tapi ada. Begitu kumisan perempuan, dicukur lagi tumbuh lagi. Perempuan makin dicukur makin tumbuh, dia bingung. Ini laki apa perempuan? Itu makanya enggak jadi ukuran jenggot. Sebagaimana jenggot enggak jadi ukuran masuk surga. Kalau ukuran jenggot masuk surga, embek saya jenggotan, maka termasuk ahlul jannah, khair. Begitu masuk surga. Jenggot bukan jadi ukuran untuk laki, untuk perempuan. Meski umumnya laki-laki jenggotan, nanti yang akan ada jenggotnya ini nih. Saya bilang, lah Allah, mau saya bilang ente perempuan yang kagak jenggot, jadi kagak jadi ukuran. Begitu, gitu. Nantinya yang laki-laki kagak ada jenggotnya nih, saya curiga kayaknya perempuan kagak ada jenggotnya. Begitu. Enggak, itu bukan jadi ukuran. Termasuk tumbuhnya tete. Sebab ada juga kalau orang laki kalau gemuk, ada ininya muncul gitu, muncul. Ada. Termasuk tulang rusuk. Coba cek aja tulang rusuknya. Berapa? Kurang enggak? Ya enggak jadi ukuran itu. Enggak. Yang jadi ukuran nomor satu yang paling pasti mendeteksi laki apa perempuan adalah ngelahirin. Itu udah yang pasti. Begitu. Ngelahirin udah perempuan deh. Gitu. Kalau dari kecil kencing, keluar mani men, kan tuh menyusun umur ini. Gitu. Kalau udah balik masih nggak ketemu juga muanya, nah dibalikin sama dia. Begitu. Intahas, selesai perkataan Syekh Abu Bakar. Wa qala Muhammad Sibtul Mardini, telah berkata oleh Imam Muhammad Sibtul Mardini dalam syarah Rohabiyah tuh, wal khunsal muskilu qismani, adapun banci yang muskil yaitu ada dua bagian. Perempuan yang orang banci ini yang dua alat kelamin ini ada dua. Ini ulama sampai begini-begini dipikirin, begini-begini dipikirin ulama. Jadi yang namanya banci itu ada dua. Qismun lahu alatur rijal, satu bagian ada baginya alat kelamin laki-laki.
ay minadzakari, yakni daripada zakar, wal baidotaini, dan 2 telur, wa alatun nisa, dan alat perempuan, yakni kelamin perempuan jami'an secara keseluruhan. Jadi yang disebut khunsa muskil, banci yang bikin rumit, itu karena 2 alat kelamin, laki punya, perempuan punya. Lahir ada zakarnya sama bijinya, vagina ada, lah kan bikin bingung. Dikata perempuan ini lengkap alat laki, dikata laki ini alat perempuannya lengkap. Ini khunsa muskil. 2, wakismun lahu sukbatun, yang sering nih, satu bagian ada baginya lobang, yakhruju minhul baulu, yang keluar dari lobang oleh kencing, la tusbihu alatan minal alataini, yang tidak mirip oleh lobang itu akan alat dari 2 alat. Ada orang ada lobangnya, ini yang sering, ini seringnya itu di atas ini ada zakar, ada vagina. Nah ini ada juga yang lobang doang, lobang dikata ini keluar kencing, dikata ini zakar kayak vagina, dikata vagina kayak zakar. Ini bingung. Wa hadatsani muskilun, adapun ini yang kedua, yaitu yang rumit. Yang ini nih, kalau yang 2 alat tadi gampang, dari kencing segala macam, nyiriinnya gampang. Ini yang rumit. Layat tadihu, tidak jelas, madama sobian, selama-lama ia, yaitu bocah. Masih bocah sulit. Dikata laki bisa perempuan, kata perempuan ini sulit, dari kencingnya nggak ketemu nih yang alatnya begini. Faida balagho, apabila telah balik, amkanat tidahuhu, maka mungkin oleh jelasnya dia, tulennya. Kalau udah balik, ya contoh ngelahirin, demen segala macam. Wal awalu qad yattadihu, adapun yang model pertama, yaitu ada alat laki ada alat perempuan lengkap semuanya, itu terkadang jelas, wa in kana sobian, meskipun masih bocah. Kadang udah keciri dari bocah juga, yakni dari kencingnya aja berkali-kali dari zakar mulu. Ini laki-laki, tutup dah gitu. Wa qad la yatadihu, ya kadang-kadang tidak jelas juga begitu. Intah, selesai. Far'un qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, kata ayah tadi bisikin, kodoin kemarin 2 kali, jadi banyak ngajinya. Tadi enggak, biasanya saya harus kelarin dulu baru diurai, ini banyak, jadi saya kelarin. Qala an-Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, wa yakunu fil baqari, dan ada oleh banci pada sapi. Kadang di sapi aja, bukan orang doang, di binatang ada juga binatang yang banci, alat laki ada, alat perempuan ada. Tuh ulama sampai nyari-nyari begitu, menelitinya gitu. Kalau kita sih enggak. Faqad ja'atni jama'atun qalu, maka sungguh telah datang akan daku oleh banyak orang. Jadi banyak orang kampung datang sama saya, kata Imam Nawawi, qalu, mereka bilang, inna indahum baqaratan, sesungguhnya di sisi mereka ada sapi, laisa laha farju unsa, tidak ada bagi sapi kelamin perempuan, wala dzakaru sauri, dan tidak kelamin laki-laki. Dikata perempuan enggak ada alatnya, dikata laki-laki enggak kelihatan rudalnya. Oh, ini khunsa juga, kata ulama. Susah juga. Dikasih namanya apa ya? Ya, kalau laki-laki mo, perempuan moy. Nggak jelas ini. Gitu. Pokoknya moy. Wa inna malaha inda dir'iha saqabun yakhruju minhul baul. Hanya saja bagi sapi itu di dekat putingnya
ada lubang yang keluar daripadanya oleh kencing. Tuh kayak tadi tuh nomor 2. Ada lubang. Wasa'aluni, dan bertanya mereka kepadaku, kata Imam Nawawi, an jawazi tadhiyati biha, dari kebolehan ngorban dengannya. Boleh korban kan? Ini masalahnya kayak perempuan. Dipikir kalau perempuan kagak boleh. Banci bagaimana? Begitu. Gitu. Ada orang bilang, ya kalau tahlilannya ini yang repot. Kalau laki almarhum, perempuan almarhumah. Ini banci ini aluminium. Enggak jelas namanya apa ini, aluminium aja. Begitu, enggak jelas. Begitu. Ya enggak begitu. Ini boleh korban enggak? Kata Imam Nawawi, fakultu tujzi'u, boleh korban, jangankan banci, li annaha imadzakarun au unsa, karena bawa sapi banci ini bisa laki atau perempuan. Wakilahuma yujzi'u, dua-duanya boleh. Ngorban tuh kambing laki boleh, kambing perempuan boleh. Saya banyak ajarin teman majlis, lu kalau ngorban yang perempuan aja. Murah guru, itu dia, jangan diceritain sama pedagang, biar murah, lumayan. Yang penting umurnya masuk, enggak kudu laki-laki. Perempuan enggak apa-apa. Kalau perempuan murah, perempuan aja. Itu yang bisnis akekah tuh saya lupa nanya. Ini perempuan aja, murah, iya untung, diem aja. Yang penting kan sah gitu. Boleh laki, boleh perempuan. Li'annahu laisa fihi ma yunkisul lahma, karena bawahnya tidak ada pada laki atau perempuan itu barang yang mengurangi akan daging. Enggak. Kelamin enggak berpengaruh. Sah mau perempuan korban. Jadi lagi Imam Nawawi cerita, ada orang punya sapi banci, berarti ada juga binatang bukan manusia juga yang banci. Faktanya Imam Nawawi temukan itu. Yang dia tanya untuk kesaksian, ya salah, mau laki mau perempuan nggak apa-apa. Wa aftaituhum bidzalika, dan berfatwa oleh aku akan mereka dengan demikian. Apa? Ala kulli hal sah. Kan yang penting umur, sehat, cukup umur dengan peraturan. Dengan ini selesai urusan sholat berjamaah, mana sah mana tidak sah. Wallahu a'lam bishawab.